Ibu Rika. Selamat sore, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Elda. Alhamdulillah Bu, kabarnya baik hari ini. Ya, terima kasih Bu Rika sudah bisa meluangkan waktunya sore ini. Iya Bu, sama-sama Bu. Nah, gini Bu Rika, Mm-mm. saya melihat Ibu Rika akhir-akhir ini sedikit agak bermenung, itu sering bermenung tampaknya. Oh, iya Pak, iya Bu. Iya sih Bu, saya perlu di coaching nih sebentar untuk membantu saya, tepatnya wali kelas 1, karena di kelas saya masih ada murid yang sudah tahun kedua masih belum tahu huruf juga nih Bu. Ya. Oke, mudah-mudahan saya bisa membantunya ya Bu. Kira-kira apa yang ingin Bu Rika inginkan dari akhir percakapan kita yang singkat ini? Em, saya ingin mendapatkan solusi terbaik untuk menghadapi siswa kelas 1 itu Bu, yang tidak pandai membaca atau yang tidak tahu huruf sama sekali itu. Iya. Jadi Bu Rika ingin mencari solusi terbaik untuk murid yang belum tahu huruf itu ya Bu Rika? Ha, benar sekali Bu. Iya. Hmm, oke. Ibu Bu Rika bisa menjelaskan lebih jauh apa saja yang telah Ibu lakukan sebelumnya? Baik Bu, yang pernah saya lakukan pertama, saya pernah bertanya kepada wali kelas 1 sebelumnya, dan bagaimana kemampuan membaca murid kelas 1 tersebut sampai saat ini. Kemudian wali kelas juga pernah menjawab masih ada beberapa orang murid yang belum tahu huruf. Kemudian saya juga pernah bertanya kepada orang tuanya. Nah, itu kira-kira Oke, Bu. Bu Rika. Jadi Hmm. setelah mengetahui ada murid di kelas 1 yang belum tahu huruf, apa saja usaha yang sudah Ibu Rika lakukan? Usaha yang saya lakukan ketika saya tahu murid saya tidak tahu huruf, saya bertanya tadi Bu, bertanya kepada wali kelasnya yang sebelum saya, uh, apa kayak yang telah dilakukannya. Kemudian saya sudah pernah mencoba menguji membacanya, apakah lancar atau tidak. Yang eh, terus saya sudah pernah membimbingnya juga, Bu. Ya. Terus apa yang Ibu Rika temukan? Dari apa yang pernah saya lakukan, memang sih Bu, ada salah seorang murid itu yang memang belum tahu huruf sama sekali. Padahal sudah 2 tahun nih Bu di kelas satunya. Ya. Nah, sekarang Ibu Rika sudah tahu bagaimana kemampuan murid tersebut. Nah, rencana apa yang akan Ibu Rika lakukan selanjutnya? Rencana yang akan saya lakukan selanjutnya, saya akan mencoba untuk memberi waktu tambahan untuk belajar. Kemudian saya akan mencoba membuat media yang menarik bagi murid tersebut sehingga timbul minatnya untuk belajar dengan saya. Oh ya, Bu Rika, berarti media seperti apa yang yang Bu Rika maksud? Gini Bu, saya membuat gambar yang menarik seperti gambar bola, daun atau yang lainnya. Kemudian nanti di tengah-tengahnya saya akan beri tulisan kata dan huruf rumpang, kata rumpang, kalimat rumpang. Jadi kata tersebut bisa ditarik-tarik gitu Bu, karena kan murid kelas 1 itu cenderungnya bermain, sehingga Ya. mereka nanti dengan adanya permainan ini saya berharap bisa menimbulkan minatnya karena tertarik dengan media saya.
Eh, baik Bu Rika, pembuatan media pembelajaran ya Bu. Iya. Ada lagi rencana Ibu yang lain? Sejauh ini hanya itu Bu yang baru saya rencanakan. Oke. Kira-kira dari rencana yang telah Ibu diskusikan dengan wali kelasnya, apa saja yang sudah terlaksana dengan baik? Apa saja yang sudah terlaksana dengan baik, Bu Rika? Sekarang baru tahap penambahan jam untuk bimbingan belajar setelah pulang sekolah maupun di jam istirahat, Bu. Oh iya, Bu. Kalau Ibu mulai dari rentang nilainya 1 sampai 10, itu murid yang sudah mendapatkan kemajuan itu kira-kira berada di rentang berapa, Bu? Mungkin masih di rentang 4 ya, Bu. Karena memang ada juga faktor lamban belajar dari anak ini sendiri. Oh ya, terus bagaimana rencana Ibu selanjutnya? Yaitu Bu, dengan menyarankan anak itu untuk belajar, kemudian saya juga akan membuat media yang menarik tadi Bu. Oke. Sekarang rencana itu mulainya kapan nih Bu? Rencananya di awal semester 2 besok Bu, karena kebetulan sekarang kan kita mau ujian semester 1 nih, jadi Ya. mungkin tidak bisa lagi, jadi di awal semester 2 rencananya. Oke Bu Rika, siapa saja kira-kira yang terlibat dalam hal ini? Yang terlibat dalam hal ini yaitu murid, jelas ya Bu ya, kemudian Ya, murid. orang tuanya, kemudian nanti juga mengharapkan dukungan dari kepala sekolah. Oh ya Bu Rika, baik Bu. Semoga rencana yang telah Bu Rika susun dapat berjalan dengan baik ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu untuk pencerahannya. Terima kasih kepada Ibu dengan hal-hal yang telah Ibu cerahkan hari ini kepada saya, sehingga saya mendapatkan ide untuk memecahkan masalah ini. Ya, terima kasih juga Bu Rika. Mungkin percakapan atau coaching kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Ya, Kita Bu. sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu Rika. Sekarang Bu Rika lagi. Nah, Bu. Baik Bu, kita mulai ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum Bu Elda, selamat sore. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rika. Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Ada apa nih Bu Elda? Kelihatannya seperti ada yang penting ya yang ingin dibicarakan. Iya Bu, tuh buktinya sampai kita ngobrol seperti ini ya Bu. Berarti Ibu perlu coaching ya untuk Iya, menghadapi anak. ya. Iya Bu, saya perlu di coaching sebentar nih Bu. Oke Bu. Mudah-mudahan saya bisa membantu mencerahkannya ya Bu. Nah Bu Ya, Elda, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu Elda dapatkan? begini Bu, saya ingin mendapatkan cara yang ampuh untuk menghadapi siswa yang belum bisa membaca di kelas saya Bu. Saya belum bisa membimbing dia secara maksimal. Saya juga bingung Bu untuk menghadapinya. Oh, jadi Bu Elda ingin mendapatkan cara yang ampuh untuk menghadapi siswa yang belum bisa membaca itu ya Bu? Iya. Oh, oke. Karena Ibu masih belum bisa membimbing dia secara maksimal ya Bu? Nah, Iya Ibu Bu. bisa mendeskripsikan lebih jauh tentang bimbingan seperti apa yang telah Ibu lakukan. Coba ceritakan Bu. Ya, beginilah Bu. Uh-uh. Saya ini kan sudah sekian kalinya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengampu atau membimbing murid di kelas. Selama ini saya belum menjumpai murid-murid di kelas yang belum bisa membaca seperti ini Bu. Oh. Jadi saya bingung. Uh-uh. Uh-uh.
Jadi setelah Ibu mengetahui ada seorang siswa di kelas Ibu yang belum bisa membaca, apa usaha yang telah Ibu lakukan? Ya, sejauh ini yang telah saya lakukan, Bu, itu Mhm. saya sudah, melakukan bimbingan secara individu terhadap anak di kala saat ada waktu yang senggang, Bu, atau di Mhm. jam-jam istirahat saya juga melakukan bimbingan kepada, murid saya tersebut, Bu. Oh, iya. Sejauh yang telah Ibu lakukan bimbingan itu, ada tidak, Bu, kemajuan dari siswa Ibu yang belum bisa membaca itu? Ada, Bu. Sekarang dia sudah mulai pandai dalam merangkai suku kata. Kata Mhm. untuk dibaca menjadi kalimat. Begitu sepertinya, Ibu. Oh, nah sekarang siswa Ibu sudah ada kemajuan tuh dari kemajuan-kemajuan yang Ibu rasakan itu, bagaimana cara Ibu melakukannya? Saya melakukan bimbingan kepada siswa ini, Mhm. belum banyak sih, Bu. Mungkin kisaran, eee, 12 atau sampai 15 kali lah, Bu. Ya, karena kesibukan kita dengan hal yang lainnya juga, Bu. Sehingga bimbingan ke siswa itu hanya dapat saya lakukan sebanyak itu dulu ya, Bu. Oh. Nah, dari yang telah Ibu lakukan bimbingan sebanyak 12 sampai 15 kali itu, kalau Ibu nilai dari rentang nilai 1 sampai 10, siswa ini sudah mendapatkan kemajuan di angka berapa, Bu? Nah, eee, kalau saya nilai, Bu, kemajuannya mungkin itu sudah berada di angka 6, Bu. Menurut saya kemajuannya pesat juga, Bu. Oh, bagus sekali ya, Bu. Dari 12 sampai 15 kali bimbingan saja siswa ini kemajuannya sudah pesat ya, Bu, ya. Nah, Iya. apalagi nih yang harus ditingkatkan, dari Ibunya untuk siswanya, Bu? Oh ya, Bu, berarti semakin banyak saya lakukan bimbingan, Mhm. maka kemajuannya pasti jauh, lebih meningkat ya, Bu. Dan mungkin dia akan segera pandai membaca kali, Bu. Oh, bagus sekali, Bu. Bagaimana cara Ibu melakukan bimbingan ke depannya? Ya, rencana saya, Bu, saya akan membuat jadwal yang rutin untuk melakukan bimbingan, supaya siswa ini bisa Mhm. mendapatkan bimbingan membaca setiap hari. Misalnya, kalau, siswa, murid yang lain sudah pulang, saya Mhm. tinggalkan dia agak 20 menit, Bu. Kemudian, saya akan lakukan bimbingan kepada dia. Oh, oke, bagus sekali rencana Ibu ya, Bu, ya. Kemudian ada lagi yang harus Ibu lakukan untuk ke depannya, Bu, selain bimbingan di waktu jam senggang tadi? Ya, begini ya, Bu, seandainya saya berhalangan untuk melakukan bimbingan, saya Mhm. juga akan minta tolong dengan rekan saya, Bu, Mhm. yang ada waktu istirahatnya, kemudian, teman saya, juga bisa, mau menggantikan. Jadi teman ini tidak menggantikan saya dalam melakukan bimbingan dan siswa itu juga tetap mendapatkan haknya, yaitu bimbingan membaca rutin setiap hari. Jadi Bu, setiap hari ini, rencana saya Bu, setiap hari Mhm. saya akan lakukan bimbingan terhadap dia, seandainya Mhm. saya, berhalangan, saya akan, wakilkan akan Mhm. kepada rekan saya untuk melakukan bimbingan terhadap, siswa itu. Oh, bagus sekali ya, Bu, rencananya, Bu. Dari sejauh ini, dari percakapan kita ini, eee, apa Ibu Elda sudah mendapat pencerahan? Kira-kira pencerahan apa sih, Bu, yang bisa Ibu Elda dapatkan dari pembicaraan kita yang barusan ini? Ya berarti saya harus membuat jadwal bimbingan yang rutin agar Mhm. siswa tersebut, bisa mendapatkan bimbingan setiap hari dari saya, Bu, dan meminta bantuan kepada, teman sejawat. Mungkin, untuk saat ini itu yang bisa saya lakukan dulu, Bu. Oh, bagus sekali ya, Bu, ya. Semoga nanti, Ibu bisa, melaksanakan rencana Ibu itu, karena, dengan adanya perencanaan ini, itu sudah satu langkah awal, Bu, untuk Ibu untuk bisa memulai, mengajari anak untuk pandai membaca. Nah, sekarang,
rencana Ibu tuh mulainya kapan Ibu lakukan? Ya Bu, rencananya karena sekarang sudah akan ujian, mungkin mulai saya dari semester 2 besok itu saya sudah akan mengadakan bimbingan terhadap anak saya itu setiap hari di waktu teman-temannya sudah pulang. Jadi jam pelajaran saya juga tidak terganggu Bu. Saya mengajar tetap jamnya. Kemudian anak tersebut juga bisa mendapatkan tambahan belajar dari saya. Begitu kira-kira Bu. Oke, semoga saya tidak sabaran nih Bu, mau dengar cerita Ibu untuk kelanjutannya setelah Ibu mengerjakan rencana Ibu ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, iya Bu Rika. Oke Bu, nanti Ibu bisa menceritakan kepada saya hasil yang telah Ibu dapatkan dari perencanaan ini. Ya, mudah-mudahan rencana ini juga berhasil ya Bu. Iya, Anak ini bisa nanti membaca lancar, itu yang saya harapkan Bu. Oke, ya Bu, saya juga berharap ya Bu ya, karena dari pencerahan ini saya berharap Bu bisa menyelesaikan masalah yang telah Ibu menemukan ide-ide dari penyelesaian masalah tadi. Baiklah Bu, dengan senang hati saya akan tunggu ya Bu ya. Iya Bu Rika. Baik Bu, saya cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga kita ke depannya bisa menjalin kolaborasi terus. Iya. Oke, saya ucapkan terima kasih Bu untuk hari ini. Sama Bu Rika. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.